lebih suka. Sangat berbeda dari tim lain. Sangat berbeda. Gitu, Bos. Mana ada klub yang di atas, dulunya di atas, turun ke bawah, merosot sampai dasar. Supporternya, militannya masih ada. Masih ada ya. Iya, rata-rata udah. Siap. Kejayaan. Nah, itu kan dari supporter tadi kemudian manajemen. Nah, kalau fasilitas sendiri gimana nih Bang untuk Persitara sendiri kan stadion, gimana itu? Perkembangan Stadion Tugu tuh Bang. Alhamdulillah juga gue bilang. Jadi dari perjalanan di 2001 ini sebenarnya sungguh sangat singkat dan memang alam sangat mendukung kalau menurut gue. Dari perjalanan yang sangat luar biasa, rumitnya, perseteruannya, walaupun sekarang masih ada, alhamdulillah. Kita yang tadinya susah banget nih, jujur, dari tahun ke tahun ini sangat sulit. Kalau Persitara ini adalah tim yang berprestasi, tim yang memang tim kebanggaan masyarakat Jakarta Utara, bukan cuma aja kan gitu, tim kebanggaan kita. Jadi kalau mau main latihan aja sulit. Kalau ada member kita nggak bisa geser. Kita kesingkir tuh sama member. Ya makanya prestasi Persitara itu ya begitu aja jadinya, karena kesulitan di lapangan. Dan di situ dengan memang hadirnya seorang Budi Setiawan dan Tommy Meli, Bung Toel, ini sangat membantu karena memang dia sangat paham bagaimana dunia sepak bolanya, dia sangat paham. Akhirnya punya konsep, ya kita maju dengan adanya Pak Sueb sebagai manajer dan basic dia juga sebagai ketua forum RT RW, ini sungguh luar biasa. Keterlibatan Pemkot sama gitu. Akhirnya nyambung nih. Kita ketemu Pemkot, akhirnya audiensi dengan gubernur walaupun lama yang kita dijadwalin, tapi dapat sebulan lebih. Akhirnya ketemu situ, ketemu titiknya Bos. Sampai akhirnya kemarin kita dijanjiin Stadion Tugu akan direnovasi. Renovasi tuh Bang. Total itu. Sama gubernur Anies ya. Iya. Oh sorry Bang, mau nanya dulu. Tugu itu sebenarnya kepemilikannya siapa sih? Punya Persitara atau swasta atau gimana sih? Pemkot. Oh Pemkot berarti ya. Berarti Pemkot nih menjanjikan nih buat renovasi ini. Pemda kali itu. Sorry Pemda, Pemprov lah ya, Pemprov DKI ya Pak Anies ya. Betul. Itu sebelum direnovasi gimana Bang? Secara kapasitas, sebelumnya kapasitas berapa jadi berapa gitu Bang? Jadi pertama ini bukan kapasitas sebenarnya. Gimana, Pertama ini adalah bagaimana kita Persitara bisa memakai stadion secara khusus gitu. Jangan sampai kita mau pakai ini terkendala karena member. Kan gitu. Nah, itu yang pertama gitu Bos. Ya kalau kita customer kita sama aja sama member, bukan tim prestasi Bang. Kan gitu. Karena kan ini Persitara ini tim kebanggaan kita. Masa harus kalah dengan member? Member itu orang utara lagi. Masa harus kalah gitu? Kan gitu. Awalnya itu Bos. Oke. Awalnya itu. Itu yang paling utama. Karena kita minta Persitara benar-benar ini home base Persitara ya benar. Persitara main gitu. Dia nggak kesulitan dengan jam jadwalnya. Gitu. Nah dari situ disambut lah. Gitu. Disambut karena memang yang pertama, yang kedua ya karena memang seringnya kita ditanya soal JIS. Itu kita sebagai anak tiri kita nggak pernah di Jakarta International Stadium ya. Ya. Karena ini wajib dibahas. Kita tunggu dulu deh, nggak apa-apa. Ini belum kelar nih. Iya. Jadi karena seringnya gue ditanya juga sama wartawan, banyak yang nanya, teman-teman juga banyak yang nanya soal Persitara. Kita kan kalau dilihat dari awalnya, kalau bukannya Pak Effendi Anas wali kota, kita nggak tahu deh bagaimana Persitara itu bisa besar. Karena memang sebelumnya Effendi Anas itu Persitara nggak pernah naik. Pasca Effendi Anas itu Persitara naik cepet gitu, tanpa ada hambatan, cepet banget itu. Karena terbantu juga memang masih zaman APBD. Nah dari situ Persitara naik, pas sudah selesai nih. Kita agak sulit, ya enggak? Agak sulit kan? Nah ditanya bagaimana? Ya kita selalu dianaktiriin. Dianaktiriin. Ya itulah kita gemain itu kan. Ya memang terbukti gitu, bukannya cuma bukan kita bikin aja begini. Enggak, memang bener nyatanya gitu. Kita sangat berbeda lah. Dari pertama dapat APBD juga jomplang, ini dapat gede, ini kecil.
Padahal kita sama-sama di ibu kota. Betul. Dan kalau menurut gua banyak perusahaan besar BUMN dan BUMD di Jakarta Utara. Betul. Kan gitu. Kenapa Persitara kok seperti ini? Kan gitu. Pembiayaannya agak sulit gitu, Bos. Nah, akhirnya ya kita tangkap lah kemarin dengan bahasa kita. Ya kita butuh stadion, butuh benar-benar home base kita. Kan gitu. Nah, akhirnya ya alhamdulillah. Ya tuh ya. Berarti yang pertama mungkin Persitara biar diprioritasin dulu ya, main di situ. Nah, kemudian apalagi tuh Bang yang janji? Sama ini, kalau bukan cuma hanya diprioritasin, tapi kita juga harus menjadi pengelola di situ. Oh, di pengelola kita ya. yang ngatur ya. Kalau bukan kita pengelola sama aja nanti balik betul, lagi. Betul. Kita jadi ini lagi tuh. Ya enggak jadi customer lagi ya, sulit lagi kita, Bos. Customer khusus. Bagaimana Cuma dikit. bagaimana kita mengelola ekosistem sepak bola di Jakarta Utara yang bagus. Cari bibit-bibit di Jakarta Utara cukup luar biasa, Bos. Nah, beliau aja benar jadi pernah kan. Tapi karena ekosistemnya yang nggak bagus, akhirnya mandek. Iya enggak? Benar. Dulu di U16. Iya enggak? Jadi mandek kan. Cuma berapa kali pertandingan? Coba kalau ekosistemnya terbangun. Benar. Semuanya kompetisinya terbangun dari usia muda sampai atas itu terbangun. Bohong, itu bibit-bibit tim nasional ada di Jakarta. Nggak ada di Jakarta. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Karena yang gua tahu sekarang ini masih ada pemain yang di Liga 2. Gue lupa tuh ada satu tuh, masih di Liga 2. Bibit yang lain tuh pada terbang-terbangan. Karena di utaranya ribut. Nah, ini kita butuh itu. Butuh rumah. Enggak. Nah, kalau gambaran dari atau janji dari Pak Anies sendiri apa tuh Bang yang bakal direnovasi? Yang info-info yang Abang dapat apanya tuh? Kalau kemarin sih cukup jelas ya. Yang gue dengar dan berita ini mulai banyak masuk. Ini jadi dibongkar total. Dibongkar total itu bagus. Jadinya standar FIFA lah. Standar FIFA. Betul. Ya rumputnya nanti sintetis katanya. Tapi standar FIFA. FIFA ya. Nah, kalau itu direnov gimana tuh Bang? Persitara nanti latihan atau mainnya gimana? Kita udah minta juga pada saat nanti itu dibangun, kita minta di Sunter. Oh, Sunter. Punya Pemkot juga. Punya Pemkot juga. Ini ya, apa dinas olahraga. Di Sunter. Danau Sunter. Oh, oke yang sampingnya di Danau 1 itu Danau 2 ya. Di situ. Oke. Oh, berarti itu menarik lah ya. Nah, itu kan tadi bicara stadion nih ya kan. Ini kan Stadion Tugu. Nah, kalau bicara stadion nih lagi happening lagi nih atau lagi hangat banget nih Bang. Pembangunan stadion JIS gitu Bang ya. Betul. Jakarta International Stadium gitu Bang. Tadinya BMW itu. Iya, tadinya kan BMW itu ya kan. Marketnya juga tadi Persitara. Marketnya itu. Market itu stadion awalnya itu Persitara. Terus Waktu gimana Persitara itu, masih di Liga 1. Terus gimana tuh Bang? Ya karena memang Persitara udah merosot, wali kotanya udah berubah kan. Akhirnya ya Persitara merosot udah nggak kekawal kan. Berbeda juga gubernurnya. Ya sekarang ya. Jadi gubernur siapa itu Bang? Marketnya waktu itu buat Persitara. Oh, Pak Sutioso. Fauji Bowo kan itu kan. Dari situ. Nah, kemudian kan pembangunan JIS tuh pada saat itu tuh. Nah, gimana tuh Bang? Dinamika atau pembahasan Pemprov DKI dengan supporter JIS sendiri pas lagi pembangunan JIS. Karena JIS itu di Jakarta Utara. Dan itu juga JIS di Jakarta Utara juga tuh Bang. Betul. Jadi pembangunan itu tidak ada namanya kita dilibatin. Nggak ada. Keterlibatan kita sebagai tuan rumah ya di Utara itu kita nggak dilibatin. Tapi ya sudahlah. Dan kita juga namanya pembangunan lapangan sepak bola kan yang ada di rumah kita, walaupun kita nggak dilibatin ya kita nggak usah recokin. Kita juga emang ada di rumah kita kan gitu bahasanya. Jadi biarlah berjalan kan gitu. Tapi di saat perjalanan pembangunan itu berjalan, mulailah peletakan waktu itu kan sekali kan. Batu pertama. Iya, batu pertama kan. Nah di situ kita nggak diundang. Akhirnya teman-teman berontak mulai. Karena kan itu peletakan resmian kan gitu. Nah gencer-gencernya kan katanya buat ini kan gitu. Akhirnya diserang tuh sama kita ya dari medsos lah. Kita coba protes lah ke Pemda DKI. Kita protes
karena di peresmian itu cuma hanya ada satu supporter kan gitu, sementara ini ada di rumah kita di Jakarta Utara dan ada NJ Mania di sini kan gitu. Ya udah akhirnya kita protes ya, ke Pemda maupun di Pemkot, sama panitia dari Pemda dan panitia merespon. Waktu itu kita cuma dikasih hanya 10 orang masuk. Oke, perwakilan lah ya. Perwakilan, tapi di situ sudah rame teman-teman di Waduk Cincin, udah teriak semuanya, "Tum gimana gini-gini?" Ya sudah. Teman-teman datang aja. Kumpul gue bilang. Nah, akhirnya diterima, gue nggak mau di situ kalau cuma 10 orang. Ini sudah ada 500 orang kok. Udah kumpul di nggak jauh dari stadion. Di situ. Oke. Oh, nggak bisa Mas gini-gini ya terserah. Gue bilang, pokoknya gue minta nggak mau 10, ya udah Mas tambahin, ya udah, gue jalan nih, sekarang 50 gue minta kan, jalan, tuh gimana? Udah tenang aja, kita jalan, tapi lu juga jalan, iya, nyusul, biar bentar di luar, gelisah lah di situ, Polres juga khawatir ribut, nah tetap gue maksain lah, pada saat di situ gue udah masuk sebagian, ya dia harus masuk, nggak ada cerita masuk, gitu kan, nah protes lah di situ. Akhirnya masuklah semua di situ. Masuk. Nah, dari masuk itu ya mulailah kita bersuara lagi, Bos. Nah, pada saat itu dikumpulin itu supporter mana aja tuh, Bang? Yang cuma ada 2 supporter. Di Jakarta ini kan ada cuma ada 2 supporter. NJ sama The Jack. Iya, NJ sama The Jack. Tapi klub banyak. Banyak ya. Klub ada 24 totalnya. Kalau sama itu 25. Sama Persija ada 25. Oh, berarti gimana itu pembahasan pada saat itu tuh antara Pemprov dengan kedua supporter antara NJ dan The Jack tentang JIS sendiri, Pak? Dari situ sebenarnya kita nggak ada pembahasan, cuma hanya kita hadir di situ. Tapi hadir karena kita juga protes, kan gitu. Baru kita disuruh hadir kan gitu. Nah, yang penting kita hadir dulu deh, biar gubernur tahu dah, betul. bahwa di utara itu ada NJ gitu, ada Persitara dan ada supporternya NJ gitu. Nah dari situ ya udah selesai, kita teriak-teriak, sempat ini teriak, ini kita juga teriak, ya aduh lah lu banyak bodo amat, gitu kan, penting baru tahu walaupun di situ ada legendnya Persija main kan, kita mau gubernur, jadi juga main, biarin, kita kasih aja, kita ikhlas aja, yang penting itu masih ada di rumah kita, nggak mungkin dipindah tuh begitu, blok, ya enggak, itu nggak bakal bergerak di situ, jalan lah. Nah dari situ mau pulang pun ada sekjennya tuh kan, itu pulang ketakutan. Ini gue pulang gimana gini, udah tenang aja. Gue bilang di utara mah aman, yang penting lu komunikasi sama gue. Cuma naik apa? Motor, mobil, gue amanin. Akhirnya kasih bus dia, pulang, aman bos. Nah dari situ pun ya kita masih belum dicolek juga. Berjalannya di situ sempat ada instruksi dari gubernur soal pemakaian atribut. Di hari apa tuh? Jadi DKI harus pakai atribut Persija. Tes bos kita. Enak aja lu. Emang di Jakarta lu doang. Pak Gup lu tuh ya bahasa kita kan gitu. Pak Gup ini yang milih bukannya anak lu. Kita juga pemilih beliau. Benar enggak? Yang harus diayomin. Jangan pemilih yang enggak pilih aja harus diayomin. Harus diperhatiin. Kan gitu. Mulailah di situ. Dia gubernur Jakarta. Jakarta. Nah dari situ pun selalu gue bilang, pokoknya kalau nggak ini perang darah, pertumpahan darah, perang bandar nggak ada cerita. Terus gimana? Gitu, ya enggak. Gue harus sampein itu. Kenapa? Biar bagaimana? Ini di rumah gue. Lu datang, tim lu datang, walaupun di Jakarta, ini di rumah gue. Jakarta Utara ini majemuk bos. Banyak semua suku, banyak, ya enggak. Macam-macam lah di sini. Kan gitu. Beda dengan yang lain. Nah kita bisa atur itu. Kan gitu. Kita bisa atur. Yang penting kita diperhatiin. Ya enggak, kalau nggak diperhatiin gue lepas lah. Iya betul. Mau perang sono, kan gitu. Gue juga ikut. Bila perlu gue yang komando. Kan gitu. Ayo, gue yang komando. Gitu. Ada situ. Terus akhirnya ya mungkin pada akhirnya yang atribut itu gagal. Oke. Gue protes di Pemkot, gue minta akhirnya gagal. Ya, terus? Nggak terjadi. Ya kita bersyukur alhamdulillah. Kan gitu. Nah, berjalannya kemari ya kita masih di terus kan, ya akhirnya pengobatannya ya memang inilah Stadion Tugu yang dibangun. Ya kita sadar bahwa Persitara ada di Liga 3 dan tidak mungkin Persitara akan main di JIS kalau masih di Liga 3. Kan gitu. Tapi kalau sudah di Liga 2 secara otomatis bos. Kalau kapasitas di Tugu ini nggak cukup,
berarti kita harus ke JIS, ke rumah kita, dan kita mampu bayar itu. Oke. Kan gitu. Nah ternyata sampai sekarang ini kan bukan cuma dibilang ini milik dia. Emang lu yang bangun duit lu. Betul. Kan gitu. Beda ada pengelolanya bos. Lu main, lu bayar. Kan gitu. Persija bayar. Dan gue bilang ini bukan cuma hanya Persija yang main di sini. Di Jakarta ini ada banyak klub kok di Liga 3. Kalau memang mampu, kasih. Kan gitu. Karena JIS juga yang punya swasta kan, sama Pemprov sendiri kan. Nah, gitu. Dan itu juga dikomersilin gitu. Komersil. Bukan GBK kan sama. GBK ya. Bukan cuma buat bola juga. Bukan dia. Menarik tuh berarti Bang ya. Iya. Nah, berarti tapi pada saat itu kayak ngerasa pada saat Pemprov lebih condong ke salah satu klub bola atau supporter bola, gimana perasaan teman-teman NJ sendiri? Jujur marah ya. Kalau dibilang marah sampai hari ini pun mereka kadang-kadang marah ikannya juga. Ini namanya ini bos, alam mendukung. Ikan utara, Alam mendukung. ikan utara nih. Gitu, ikan aja berasa tuh. Ngeri ikan juga. Kode dia juga kan. Ayo Jadi kalau itu kita marah lah sebagai anak utara dan stadion itu di rumah kita. Bisa enak amat lu, emang lu yang bangun. Kan gitu, kalau lu yang bangun boleh. Iya, dan itu tanah lu, ya nggak masalah. Kita nggak bakal protes, tapi ini nggak bisa dong. Bahkan waktu itu Bang Farid pernah menyinggung bahwa kayak Persitara ini seperti anak tirinya gitu ya. Betul. Ya ini memang, ya itu yang kita rasain. Ya kan kalau anak tiri kalau nggak bader-bader yang nggak diperhatiin. Anak kandung terus disayang ya. Iya, anak kandung terus ya, mungkin kita juga anak kandung tapi di luar kakak. Enggak, dia masuk di kakaknya, itu di luar kakak. Iya kan gitu, ayahmu ayahku kan gitu. Musuh saudaraku. Dan yang diprotes juga protes yang jelas Bang. Jelas. Berdasar. Cuma lah. Iya. Oke. Nah, menarik berarti itu lah ya Bang. Tapi setidaknya kalau udah dikasih hadiah di tubuh udah lumayan gitu Bang ya. Kalau gua lihat, jadi sekarang Pak Anies ini mulai sadar lah beliau. Sadar kenapa anaknya dulu juga teriak-teriak kan gitu kan. Ya pada akhirnya dia mulai kan gitu. Berarti apa sih yang lo mau? Kan gitu bos. Oh ini kita mau gini. Anak kalau udah minta dikasih kan pasti kan nurut bos. Gak apapun yang diarahin siap jalan kita. Bila perlu kalau mau tabrak gua tabrak. Kan gitu. Nah kalau sekarang begitu. Kalau gue bilang gini, secara moral, kalau Stadion Tugu ini berjalan dan sudah dibangun buat kita, secara moral kita support orang tua kita. Benar. Gitu bos. Nah untuk di JIS, gue bilang gini, kalau di JIS ini banyak, ini bukan cuma berharap dari Jakarta, ini dari daerah juga pada datang. Karena ini kan standar internasional dan timnas pasti main di sini. Iya. Kan gitu. Gue bilang di luar, untuk di JIS siapapun yang hadir di Jakarta Utara dan dia mau nonton timnas di situ, kita yang tanggung jawab sebagai anak Jakarta Utara. Kita buat aman dan nyaman ini rumah kita. Begitu ya Mas. Kita akan tanggung jawab sebagai anak utara. Kita buat aman dan nyaman. Itu stadion dibangun untuk kita nikmatin, bukan untuk dihancurin. Siapa yang coba-coba ngancurin itu stadion JIS, itu musuh kita bos. Sama aja dia cari gara-gara anak utara. Sama aja lu ngelemparin rumah kita. Benar. Ya enggak, lu diem aja rumah lu lemparin. Nah, lo tadi tuh lo bilang lo bakal menjanjikan gitu, entah timnas atau supporter lain tuh aman lah ya kalau main di JIS ya. Iya. Nah, kembali lagi gue mungkin agak menyinggung sedikit nih Bang tentang kan saat ini kan Pak Anies waktu itu kan memberikan stadion itu juga salah satu untuk Persija ya, dan kemudian Persija punya supporter gitu, The Jack gitu. Nah, kan kita tahu nih selama ini gitu kan Persija itu rivalitas dan kemudian juga ya derby ya, dan The Jack NJ itu ada gesekan gitu antara kedua supporter. Lalunya udah di masa lalu ya, mungkin sampai sekarang juga masih. Nah, kan yang main di JIS itu kan Liga 1 tuh Bang ya. Persija kemungkinan main gitu. Nah,
Dan kemudian kalau Persija main kan anak-anak The Jack pasti datang ya, datang ke JIS daerah utara. Nah tadi abang kan menjanjikan tuh kalau misalkan supporter atau kemudian klub sepak bola main situ akan aman. Nah gimana nih bang kalau misalkan nanti Persija main di situ lawan klub sepak bola apapun lah dan The Jack rame di situ. Nah bagaimana nih abang ya bisa menjamin gitu untuk keamanan anak The Jack pas lagi nonton. Karena kan yang kita tahuin tuh JIS itu kan sekitarnya tuh Tanjung Priuk ya kan, Bone, Bonpis, Pademangan itu banyak banget supporter NJ itu bang. Gimana itu bang? Jadi yang pertama untuk menjaga rumah kita itu JIS kita bangun tadi yang gue bilang kita akan coba bangun Laskar Cipitung Korlap. Nah Korlap itu bukan cuma hanya untuk di Persitara di NJ bukan, tapi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan betul. yang di Jakarta Utara lah maupun di JIS kan gitu. Nah menyangkut dibilang The Jack kalau nanti Persija main di situ ntar dulu bos kan gitu, lu juga harus ada komunikasi dengan kita kan gitu. Kalau lu nggak ada komunikasi dengan kita sebagai tuan rumah lu datang enak banget ya enggak, pokoknya gua nggak mau tahu. Kalau ada kejadian-kejadian jangan lu salahin gua kan gitu, minimal ketumnya dong komunikasi secara organisasi. Ini sampai sekarang kan belum dilakuin sama dia. Ya kalau masuk gua yang lu mau datang ke rumah gua enggak, ya lu telepon gua dong, kita ngobrol berdua aja dulu. Gimana kita ininya kan, lu anak Jakarta, gua anak Jakarta. Jakarta kalau dilihat ini kan ya kita memang ada peserta, tapi ayo dong sama-sama di Jakarta lu buktiin. Katanya lu gede, gua kecil. Apa lu takut lu datang ke gua biar takut gua gede, lu nya kecil. Gitu. Kan enggak bisa gitu loh. Datang kita ngobrol. Bagaimana untuk menjaga itu pada saat lu datang ke JIS. Jangan mentang-mentang lu anak Jakarta dan mungkin ada juga di Jakarta Utara ada anak-anak The Jack-nya, lu main ini aja kan gagah bener badan lu. Entar dulu bos, ini utara. Lu gede, kita kecil, cabai rawit, pedas bos. Kira dulu, iya enggak? Masa udah gitu aja, bahaya bos. Jangan dites dah. Kalau menurut gua, harus ada komunikasi lah, secara organisasi. Itu aja dulu. Komunikasi ya, buat mencegah konflik horizontal. Iya, betul. Kita juga jujur, kalau secara pribadi, gue sebagai anak Jakarta pun gue nggak mau, gitu. Gue nggak mau ribut. Tapi ya lu ibaratnya lu mentang-mentang lu duluan, lu lebih besar, enggak. Kita yang di bawah, di kecil malah mau ditindas, ya nggak bisa bos, enggak. Itu yang gue pengen sih mereka itu. Khawatir juga ya nanti kalau antara dua supporter itu ya sama berkonflik gitu, malah berseteru dan kasihan juga kan maksudnya rumah warga yang di sekitar situ kan ya jadi korban gitu bang. Kita pun akan komunikasi kok, akan komunikasi dengan masyarakat sekitar untuk menjaga mereka. Kalau ibaratnya tidak ada komunikasi, ya kita komunikasi dengan ini untuk apa? Nggak mungkin bos, kita tahu kok gaya-gaya mereka. Kalau udah kumpul pasti aja so jagoan gitu aja, pasti so jagoan. Dan Priok ya mungkin nggak semuanya ya, tingkat kriminalnya mungkin masih ada lah ya. Di luar supporter pun pasti ada potensi bang Pak. Makanya gue respect banget sama visi lo untuk mengawal keamanan di JIS sebagai tuan rumah lah ya. Keren bang. Plan Laskar itu. Keren. Seperti ini ya. Itu gue respect banget bang, karena itu tujuannya ya murni, nggak ada sangkut paut sama supporter segala macam ya. Pokoknya intinya memang karena ingin menjaga aja lah ya. Rumah kita. Iya benar bang. Ya kita nggak mau rumah kita diacak-acak sama orang. Itu aja. Bagaimana? Ya lu komunikasi mau datang ke rumah gua. Gitu kan. Gua pernah ketemu ada waktu kemarin di Liga 3 di Kuningan, ada tuh korlapnya tuh. Si Banceng namanya tuh. Ketemu dengan gayanya teman-temannya semua datang pakai karena pakai ini kan masker. Gue berdiri, setelah gue berdiri nggak banyak tuh sama panpel kan. Nah mereka datang. Gue tahu ada satu orang tuh. Pas gue datang ada satu orang gede kan. Gue teriakin, satu orang loh. Gue tahu loh dia. Gue tahu gitu kan. Gitu kan jalan. Diem aja kan. Ya udah jalan. Pas di atas semuanya masuk ke stadion tuh gue tegur. Nyengir. Nah pas gue udah rame-rame, gue bayangnya bos, ya gue bodo amat. Maksudnya mau di tempatnya bodo amat. Orang gue mau ini kok jagatin gue, jadi datang buat nyebar.
duduk tuh pada masing-masing. Gue colek tuh panpel, bang tuh gue bilang apa yang gue sampein sama Asprop benar gak? Benar itu apa kata lu? Nggak boleh, ini Persitara di Liga 3. Masa pakai didatengin juga? Kita sih gak ada yang takut, bang gue bilang. Pokoknya kalau masuk gue ribut, gue bilang gitu kan. Gue stop, pas gue minta ini, gue bilang gitu kan. Gue nggak mau pertandingan dijalanin, karena ada tekanan kan, gue bilang gitu aja. Dia mau ngapain tujuannya? Sekret dia. Ya itu nggak apa-apa, tapi nggak begini. Gue tahu nih caranya, gue gitu bos. Kan udah nggak bagus. Okay. Nah datang tuh ke gue si bancengnya, gue teriakin pas dari apa monyet gue gitu kan, nanya tawa. Apain lu? Enggak, itu anak-anak bilang katanya ada lu, tuh ada Pari tuh, ye. Makanya gue datang ke lu, Rit. Ya udah, gue bilang sama dia, bilang sama ketemu lu, gue bilang itu JIS itu ada di utara, di utara ada NJ. Lu komunikasi dong sama gua, jangan lu komunikasi sama bukan pengurus gua, salah. Gue bilang gitu, dia udah datang, ada ke mantan pengurus lah. Dan dulunya di Jack, di NJ, terus kayak NJ dia jadi pengurus. Dan sekarang udah bukan pengurus di gua. Dia datang ke situ bos, di Priuk. Kan itu sama aja lu mau ini lagi jadi komunikasi yang nggak ya dianggap mereka bagus lah, tapi komunikasi itu menurut kita nggak bagus bos, kan gitu. Lu harusnya datang dong secara organisasi, nggak usah rame-rame lah, komunikasi lu sama gua aja lah, kan gitu, biar gua nanti nyampein ke teman-teman gitu bos. Nah itu yang kita lakukan. Dan harusnya ya menurut gua ya momentum JIS ini harusnya kalau kita bicara bijak, momentum untuk mempersatukan ya, kolaborasi Jakarta Utara dengan Persija atau Persitara dengan Persija dalam konteks perdamaian, dalam konteks ya intinya yang baik lah, harusnya ya benar-benar. Dan Bang Paling di sini udah jelas ngasih sinyal mereka dengan gaya anak utara maksudnya Bang Paling di sini teman-teman ngajak mereka itu semua, ayo sini duduk kita omongin nih yang paling terbaik apa. Ya. Jangan sampai yang dulu ada lagi. Ya. Kalau nggak mau ya udah. Itu yang lu mau. Kan itu boy. Ya. Itu udah lain cerita. Biar dia makin kenal dah mau Utara. Bos, lu gak percaya. Ada sampai satu pengurus gua Umar itu sampai sekarang masih inget. Kuat anak itu ingatan. Dia bilang Utara dibilang amis. Dekil anak-anaknya najis gua ke Utara. Akhirnya apa stadionnya dari Jakarta Utara dia datang kemari. Gitu ya kan. Itu anak itu bos. Mereka yang ngomong, ada salah satu dekot yang ngomong kayak gitu. Ada si Umar. Ya ingat kita dijelek-jelekin bos anak Utara. Tapi ya akhirnya lu datang kemari. Ntar lu kena tulak lu. Tahu deh. Tahu lah ya. Sebenarnya Utara dari segi apapun menurut gua paling itu ekonomi ya. Utara punya pelabuhan perputaran uang pertama ya, punya pulau-pulau yang banyak ya kan, pokoknya banyak lah, bener lah, artinya semua yang ngomongin Bang Farid ini arahnya bener semua, gua setuju banget. Dan kita berharap ya jadi bukan nih Bang Farid nih ya kan, kapan ada waktunya ya kan, sowan-sowan silaturahmi lah ya, kita standby Ben ya, standby ya kan, bisa di kita atau di NJTV boleh lah, di mana ya kan. Sekarang NJTV lu sama aja, kita anak Utara betul ya, itu aja bos. Kalau lagi di NJTV ayo gabung bareng-bareng, kita anak Utara, kita harus satu ya. Betul tuh, karena gue juga nangkep gini Bang, gue tertarik tuh yang tujuan lo menjadi satu penjamin keamanan kenyamanan dengan brand Laskar Peter. Mungkin kita bisa nempel dikit-dikit lah. Kita jadi satpamnya, kita jadi petugas kebersihan kan. Kita juga pengen nih berjuang mengatasnamakan Utara, mengikuti jejaknya North Jakarta atau jaka Bang Farid kan. Karena ya kita berdirinya North ini orientasinya tentu mengangkat Utara. Yang sejauh ini orang kenalnya Utara sedikit. Utama aja Bang. Ya ini sama sih sebenarnya kayak visi teman-teman Northkids gitu ya. Kayak pengen memperkenalkan Utara lah keluar gitu. Bahwa ya Utara itu nggak dipandang sebelah mata ya. Selama ini kan kayak lo bilang tadi tuh, ada yang bilang Utara ala bela guset, kayak penghinaan banget gitu. Tapi menteri waktu itu kan. Oh iya, Yasona Lawli kurang ajar itu. Masa bilang Priok
apa namanya kota itulah pokoknya lah parah sekali lah. Kriminal ya? Kriminal kan? Kayak Menteng. Iya. Emang kita beda. Emang beda. Kita beda bos, utara, Menteng, kita beda. Nah, secara geografi tapi nggak boleh lah masa sekelas pejabat diskriminasi gitu. Kan gue sempat orasi kan? Iya. Orasi di sana. Wah itu nggak bagus. Kita marah lah bos. Itu utara sekejap langsung penuh. Gila, penuh itu di Menkumham ya waktu itu ya daerah Kuningan itu tuh. Dites. Iya. Dengan hujan gede kita nggak bergerak. Kalau orang dibayar dengan hujan gede lari kemana-mana. Enggak. Kita kagak, karena emang kita ngebela harga diri kita bos. Iya benar. Apalagi ya bicara lagi sepak bola. Enggak, JIS ini harga diri kita juga bos, ada di rumah kita. Kalau begitu, kalau lu datang ke rumah kita, lu acak-acak di situ, dulu bos. Ini nggak bangun orang tua kita kan gitu, sama-sama orang tua juga kan gitu. Tapi kalau lu coba menjadi sok lebih besar, tar dulu. Enggak, baik-baik lah sama kita. Siap. Gitu. Lagi Fer? Ya sejauh ini ya kalau gue sih nanggepnya salut lah bang. Semua yang lu ceritain ini mulai dari latar belakang lu, perjalanan menuju NJ, perjuangannya, pengorbanannya, segala macemnya lah ya. Gue lu udah layak lah sebagai NJ sejati ya. Mungkin kalau nanti ada penghargaan terkait Toko Utara nih, mungkin beliau salah satu ya nominasi. Jadi nominasi. Walaupun nominasi. Nominasi aja dulu bang. Karena bagi dia itu udah jadi agama kedua. Gila ngeri. Kalau segera lah loyalitasnya. Dan terkait itu semua kan visi misi beliau di Persitara yang sekarang ini kita udah sama-sama denger nih semuanya menuju sesuatu yang lebih baik. Baik dari Persitaranya, dari NJ-nya dan semua faktor penunjang lainnya ya termasuk tadi kita nyinggung di situ ya. Nah, teman-teman semua Northkid di sini sekali lagi pengen mengangkat semua anak-anak utara dari semua elemen ya, Bang. Betul, semua elemen yang ada di Jakarta Utara. Dan kita udah mulai start sama North Jakarta dengan Bang Farid, insya Allah kedepannya juga kan kita akan banyak mengupas lagi tentang anak utara lah. Yang gak cuma soal bola lah ya, pokoknya tentang musik lah, tentang inilah segala macam. Bola ya, karena kita sama-sama tahu sepak bola ini udah menjadi wadah pemersatu lah. Semua kalangan, semua usia, semua genre lah. Hampir seneng bola ya kan. Nah, hiburan yang sangat murah ini. Oh iya benar. Paling murah, bahagianya dapat. Euforianya beda sama kepuasan batin. Betul bang, asli. Menarik lah ya. Betul. Mungkin sebelum penutup kali ini mau. Nah itu baru mau ngomong ini bang Farid nih. Kasih beberapa jangan lah, khususnya anak-anak Northkid, anak-anak North Jakarta atau semuanya lah anak Jakarta nih terkait utara sama beberapa hal-hal yang Bang Farid sampaikan. Pesan-pesan moral nih. Sama satu lagi sih bang, mungkin gimana caranya buat mencegah terjadinya bentrok sih pas lagi adanya JIS itu karena yang dikhawatirin sih ya gak mau gitu juga kan utara itu dicap kota kriminal gitu kayak dikatakan oleh Pak Yasona. Ya kita pengen gitu utara ya kota yang aman aja, damai ya, walaupun konflik-konflik sedikit ya itu kan kembali ke diri masing-masing gitu. Boleh bang, silakan. Mungkin yang pertama yang ini ya soal yang lu bilang tadi ya. Oke. Mungkin gue juga sama teman-teman di zamannya ini coba akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Gitu. Jadi kita meminimalisir. Kalau kita 100% nggak mungkin, sulit lah. Agak sulit itu, tapi proses panjang lah ya. Tapi minimal kita sudah meminimalisir gerakan gesekan-gesekan itu. Dan gue sampaikan juga ke teman-teman bahwa JIS ini yang tadi lu disampaikan juga bahwa sepak bola ini dan JIS ini menjadi ajang pemersatu. Kan gitu, anak Jakarta. Itu yang pertama di anak Jakarta, tapi mungkin nasional. Nah jadi insya Allah kita juga akan secepatnya membuat Korlap Laskar Sipitung ini untuk menjadi bagian dari keamanan di Jakarta Utara, membuat nyaman stadion JIS maupun Tugu yang nanti akan coba dibangun. Itu. Nah terus untuk pesan-pesan sih, jujur gue juga sangat berharap. Yang pertama ini Persitara sekarang ini memang dari dulu bilang Persitara adalah Persitara Jakarta Utara. Tapi sekarang ini Persitara
kedepannya adalah Persitara Jakarta. Oke. Bukan cuma hanya Jakarta Utara, tapi kita di kedepannya Persitara ini menjadi sepak bola di Jakarta. Jadi Jakarta ini kita bikin bukan hanya mereka, tapi harus ada dua. Kan gitu. Nah, jadi Persitara Jakarta. Dan gue berharap kepada teman-teman, saudara-saudara, abang-abang senior semuanya yang ada di Jakarta Utara, seluruh elemen, bukan hanya di NJ, Northgate juga gue minta semuanya lah, seluruh elemen yang ada di Jakarta Utara, ayo kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng, jangan sampai ada yang nggak mau bareng, jadi ada friksi. Ini gue nggak mau. Jadi adanya perbedaan ini, ayo kita satuin. Gitu bos. Bagaimana Persitara ini menjadi rumah anak-anak Jakarta Utara? Rumah jalan Jakarta Utara untuk berkumpul semuanya, jangan sampai ada perbedaan. Siap. Tawuran yang ada di mana-mana kita kikis di NJ Mania. Kita masuk di NJ Mania, kurangnya bisa menghindari tawuran. Yang tadinya lu ribut kan gitu. Akhirnya ketemu di NJ lu jadi saudara. Ini gue minta, dan gue sampein juga waktu itu sama pihak keamanan bahwa dengan adanya NJ Mania ini mengurangi tawuran di wilayah gitu. Dan bismillah semoga bisa. Amin. Bukan cuma mengurangi, tapi kita yakin kalau di Jakarta Utara untuk tawuran kita bisa. Siap. Kita bisa itu menghilangkan tawuran itu. Kalau kita semuanya ada di NJ Mania. Siap. Walaupun warnanya beda apa segala macam. Ya enggak. Itu gue minta semuanya, yuk kita bareng-bareng bersama-sama. Yang cinta sepak bola maupun yang tidak, ayo kita bareng-bareng di NJ Mania. Karena NJ Mania ini bukan cuma hanya supporter sepak bola, tapi kita juga ke depannya untuk bagaimana ke depan secara sosial kita bermain, turun ke wilayah gitu, bersama orang-orang tua kita di Jakarta Utara. Gitu. Oke, mantap lah Bang. Terima kasih banyak nih Bang ya. Siap. Gue makasih banyak untuk waktunya, untuk semua kisahnya, untuk semua yang diceritain. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin lah. Khususnya Buat kita nih Northgate nih ngedoain Bang Farid sehat terus. Amin. Semangat terus. Sama-sama. Jaya raya lah pokoknya buat Persitara. Dan buat teman-teman thank you yang udah nonton sampai habis. Buang sisi negatifnya ya, ambil sisi positifnya. Dan thank you juga buat Refresh nih, asli nggak terasa mantap lah ya, ngobrol sampai habis. Dikit ini. Yang mager datang langsung bisa beli di Shopee, di Gojek, di Grab, atau langsung datang ke Jalan Minggi Raya Blok O. Pokoknya thank you banget buat Refresh. Thank you. Bang Farid, thank you banget ya. Udah Farid, thank you banget ya. Oke, mungkin gini aja ya kesempatan kita. Jangan lupa like, share, subscribe ya.